Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sonia Fitriananda. Nama saya Salma Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur pasar. Struktur pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat pasar monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Definisi dari pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan antara penjual dan pembeli dalam mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, setiap perusahaan mudah masuk atau keluar. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Yang ketiga adalah menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Yang keenam, setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar secara cepat dan tepat. Dan ciri yang terakhir adalah tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, merupakan bentuk pasar yang ideal. Kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk yang paling murah. Ketiga, output maksimum. Keempat, memberi kemakmuran yang maksimal. Keburukan dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Ketiga, membatasi pilihan konsumen. Keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Contoh bentuk pasar monopoli adalah Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAI, dan PLN. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Contoh hambatan yang ada berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, dan modal yang sangat besar. Dan yang keempat adalah dapat menguasai penentuan harga. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker.
Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Kelima, promosi iklan kurang diperhatikan. Selanjutnya, penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama, adanya penguasaan suatu sumber daya inti. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten produk tertentu untuk atau merupakan unsur yuridis. Keempat, pemberian pemerintah. Dan yang kelima, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya atau monopoli alamiah. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli, yaitu suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Pasar oligopoli harus meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain, yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Contoh pasar oligopoli adalah rokok. Ya, karakteristik pasar oligopoli, pertama terdapat sedikit penjual, kedua terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli, yaitu produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah lebih terkenal dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Jadi harga relatif sama sekalipun ada perbedaan selisih tidak terlalu besar. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang, karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan, jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Yang terakhir, terdapat kompetisi non-harga, non-piercing competition, misalnya peran iklan. Faktor penyebab terbentuknya oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan, yaitu semen, mobil, dan lainnya. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga atau output, tetapi juga ketepatan memprediksi rekasi pesaing, dan inilah yang membuat manajemen tersebut semakin kompleks. Jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentu harga maupun jumlah produksi. Kedua, oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Selanjutnya, ada pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Di dalam pasar monopolistik, harga yang tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjual, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjadi citra perusahaan. Pasar monopolistik banyak kita temuin pada kehidupan sehari-hari seperti sampo, sabun, TV, sepatu, dan air mineral. Karakteristik monopolistik yang pertama, produsen banyak. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya.
Yang kedua, produk beraneka ragam. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitas. Yang ketiga, iklan sangat penting. Ya, yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Hambatan untuk memasuki industri kecil, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen semakin sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungannya akan menjadi berkurang. Di sini berikut ada kelebihan dari pasar monopolistik. Pertama, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Berikut pun ada kekurangan dari pasar monopolistik. Pertama, biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. Kedua, harga pada pasar pesaing monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Berikut dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.